Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang passive voice, khususnya untuk kalimat tanya dan juga WH question. Nah, sekarang kita mulai dari bentuk interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat tanya ketika menggunakan do atau does. Ya, di sini kita mulai dulu. Misalkan kalimat tanya aktif dulu. Aktifnya itu menggunakan do atau does. Misalkan, does she cook the food? She itu adalah sebagai subjek, cooknya itu sebagai verb, the food itu adalah sebagai objek. Nah, ketika akan mengubah menjadi kalimat pasif, itu kita akan ubah. Jadi kalau misalkan dia menggunakan do atau does, kita gunakan is, am, atau are, kemudian plus subject, plus verb 3, plus by, titik-titik gitu ya. Nah, sekarang tugas kita adalah kita cek dulu objeknya, kita jadikan subjek gitu ya. Nah, objeknya adalah the food, berarti kita jadikan subjek, yaitu the food. Kemudian kita cek the food itu kira-kira tunggal atau jamak. The food itu tunggal, berarti kita kasih is di depannya. Sehingga is the food, kemudian verb 3-nya. Verb 3 dari cook, yaitu cook pakai ed. Kemudian by, subjeknya mana? Subjeknya adalah she. Kalau dia jadi objek berarti jadi her. Maka pasifnya itu adalah is the food cooked by her. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada kalimat does Alex write the homework? Kita akan menjadikan kalimat pasif. Kita tulis dulu objek. Sebentar, kita identifikasi dulu. Ini adalah subjek, ini verb, ini objek. Objeknya kita jadikan subjek, yaitu the homework. The homework itu tunggal atau jamak? Tunggal, berarti kasih is the homework, kemudian verb 3-nya dari write, yaitu written by Alex. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bentuk kedua ini, bentuk keduanya itu ada ketika dia menggunakan is, am, atau are. Jadi ada is, am, are, plus subjek, plus verb ing, ditambah objek. Ini adalah bentuk aktif ya. Contoh misalkan are they cleaning the room? Kalau kita identifikasi, kalau ada bentuk kayak gini, maka kita bisa ubah menjadi pasif dengan rumus is atau am atau are plus subject plus being plus verb 3 by titik-titik. Nah, ini merupakan rumus pasifnya. Langsung saja kita kerjakan. Ini kan tadi sebagai, kita rincikan dulu ya, ini subjek, ini verb, ini objek. Berarti the room. The room-nya di sini tunggal, berarti kita menggunakan is. The room is being verb 3 dari cleaning, berarti cleaned pakai ed. By they jadi them. Misalkan di sini ada soal lagi, contoh lainnya. Aktifnya itu ada is. Gini aja. Are we watching Titanic? Nah, ini aktif ya. Kita identifikasi dulu.
We-nya adalah subjek, watching adalah verb, Titanic adalah objek. Sehingga untuk pasifnya menjadi Titanic. Tunggal ya, berarti menggunakan is. Berarti is Titanic being watched by we jadi us. Nah, ini adalah kalimat pasifnya. Kemudian yang ketiga, misalkan ada did, subject, verb, object. Contoh, misalkan did she cook the food? Nah, ini merupakan kalimat aktif. Ketika kita ingin mengubah menjadi kalimat pasif, kita ubah menjadi were atau was plus subject plus verb 3 plus by. Oke, nah ini merupakan format kalimat pasif. Sehingga kita tulis, ini kan objek ya, kita pindah ke depan, the food. Karena dia tunggal, berarti kita menggunakan was the food. Verb 3 dari cook adalah cook pakai ed by her. Contoh lain misalkan did George learn English? Ini adalah kalimat aktif. Maka pasifnya menjadi ini adalah subjek, ini verb, ini objek. Berarti English. Kemudian English kan tunggal ya, berarti kita menggunakan was. Learn jadi learn by George. Pasif. Juga pas. Oke. Kemudian nomor 4, misalkan kalimat aktifnya menggunakan was atau were plus subjek, verb ing plus objek. Contohnya misalkan was Rose washing the dishes. Rose itu adalah subjek, washing adalah verb ing, the dishes itu adalah objek. Maka kalimat pasifnya kita menggunakan rumus was atau were plus subjek plus being plus verb 3 plus by titik-titik. Sehingga untuk yang was Rose itu kita ubah menjadi the dishes. Karena jamak berarti kita bisa menggunakan, karena the dishes itu tuh jamak ya, berarti menggunakan were the dishes being verb 3 dari washing, wash pakai ed by Rose. Kemudian misalkan ada lagi aktif. Misalkan aktifnya ini. Were you writing? The letter. Itu menjadi pasifnya. Objeknya yaitu the letter. Karena dia tunggal berarti menggunakan was the letter being written by you. Selanjutnya kalau kita menjumpai had atau has atau have plus subjek, verb 3 plus objek.
Contoh kalimatnya misalkan have they cook pakai ed the food. Maka kalimat pasifnya, ini tandain dulu, ini merupakan kalimat aktif. Kalimat pasifnya menjadi have, atau gini, biar kalian tidak bingung, tulis dulu objeknya yaitu the food. Kalau the food kan nggak mungkin, kalau the food karena dia pakai have, berarti kita bisa tulis lagi have the food. Kemudian sebentar, sorry. Kita tulis dulu template-nya. Template-nya adalah have atau has atau had plus subject plus been verb 3 by titik-titik. Itu kalimat pasif. Sehingga ini menjadi have the food been cook pakai ed by they jadi them. Sebentar, ini the food kan tunggal ya, berarti nanti kita akan menggunakan has seperti ini ya. Contoh lainnya misalkan aktifnya itu adalah have you wash the dishes. Maka pasifnya itu adalah objeknya the dishes. Karena dia jamak, berarti kita tetap menggunakan have the dishes been washed by you. Sekarang bentuk keenam itu kalau kita menggunakan namanya WH question. WH question itu terdiri dari what, why, where, when, who, whom, how, whose. Ya. Nah, untuk kalimat aktifnya sendiri, kalimat aktif itu punya formula WH word ditambah auxiliary verb plus subject plus verb plus object. Contoh, why, auxiliary-nya itu misalkan did, subjeknya she, verbnya punish you. Maka kalimat pasifnya memiliki formula WH word plus auxiliary plus subject plus verb 3 plus by. Maka kita bisa tulis why, kemudian you-nya kan sebagai objek ya, kita pindah sebagai subjek, berarti why you, tapi ingat sebelumnya kita menggunakan auxiliary, jadi you-nya di sini. Auxiliary dari kalau did itu tadi kita ubah menjadi were, karena you bukan was ya. Were you, kemudian verb 3-nya adalah punish by she, tapi she itu subjek, maka kita ubah menjadi objek yaitu by her. Contoh lainnya misalkan what did she buy, menjadi pasif yaitu what. Nah, di sini kan tidak ada objek ya, berarti langsung kita bisa menggunakan was, by-nya jadi bought by her. Contoh lain, misalkan why have you
bought this ticket. Menjadi pasifnya adalah why, kemudian this ticketnya tulis this ticket, have-nya jadi has ya karena tunggal, kemudian jangan lupa tambahkan been, kemudian bought ketiganya by you. Jadi kalau khusus WH question ini kembali lagi ibaratnya gabungan dari sebelum-sebelumnya menggunakan have kah, menggunakan did kah, ya kayak gitu-gitu. Jadi jangan bingung. Kemudian contoh lain, misalkan ada when will he return the book. Maka kalimat pasifnya when will the book be returned by him. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian misalkan yang who. Nah, who ini ada khusus nih. Who wrote this letter? Pasifnya menjadi by dulu. By whom? Kemudian this letter. This letter kan tunggal, berarti kita menggunakan was written. Ketiganya. Atau contoh lagi, misalkan who painted this beautiful picture? Maka pasifnya itu adalah by whom, kemudian this beautiful picture itu tunggal, berarti kita menggunakan was painted. Kemudian kalau ada who invited you, maka pasifnya menjadi by whom, kemudian you kasih are invited. Nah, sekarang kalau misalkan bentuknya adalah whom. Misalkan whom has the principal honored. Maka pasifnya menjadi who, kemudian has been honored by the principal. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi tensesnya dulu. Contoh lagi, misalkan whom has the police arrested. Ini kan apa berarti? Present perfect ya. Maka nanti pasifnya adalah who, kemudian arrested kita akan menggunakan has karena tunggal, kasih been jangan lupa karena present perfect, has been arrested by the police. Kemudian misalkan aktifnya adalah who has been kita pakai whom ya, sebentar. Whom
Have the people elected? Pasifnya menjadi who has been elected by the people.